Jemaat diundang untuk berdiri. Masuklah dalam mezbahnya, puji Dia yang kuasa. Dia akan menolongmu di setiap langkahmu. Masuklah dalam mezbahnya, sembah Dia yang kuasa. Dia akan menjamahmu di setiap langkahmu. Untuk memulai ibadah kita pada hari ini, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 648 ayat 1 sampai ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melihat Tuhan, terpujilah Tuhan dan Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan.
Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita. Sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Haleluya. Berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan, hiburlah kami pada waktu kesusahan, bantulah kami kalau jatuh, pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baharu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 672 ayat 3. Marilah kita dengar hukum Tuhan pada minggu ini tertulis di dalam Lukas 4 ayat 18 sampai ayat 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita dengarkan persembahan kor dari Ina 1. Haleluya, haleluya para sirohan. Taulopon talason nama siurupan. Haleluya, haleluya para sirohan. Taulopon talason nama sirohan. Mariho ale Tuhan, didengkan basa ala asini roha, sahat mapasu nabok Tuhan ibe, panupa amion gabe para si roha somonho. Marlas ni roha
kami ruas mon Tuhan, lau mangurupi dengan nahurangani, asian matangan pasu-pasu kamion, kamion bela pasu di potibio. Tuhan mau lihat tema di dengani basang di pasu-pasu mi rade di daino dia patau kami ale Tuhan ruas di huriang naso marimbari parholong napita soring maaka kopara namibe namanok tong marpanari hotu angin na mepeta parasi rohaon pelean nami matuhan masanga marmulia hosade leng di leleng nai. Haleluya, haleluya para si roham taolok ponta halason nama si hurupan. Haleluya, haleluya para si roham taolok ponta halason mana si roham. Bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 175 ayat 1 sampai ayat 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah, mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka,
Sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu, Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita dengarkan persembahan kor dari Ina Hanna. Ku rasa kasih-Mu Tuhan mengalir di setiap hidupku. Takkan pernah berjalan sendiri. Hadir-Mu Tuhan selalu ku rasa menyertai-Ku di hidupku. Walau jalanku bergelombang, namun langkahku takkan goyah. Ku percaya Yesus
Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 115 ayat 2 sampai ayat 3. Marilah kita dengar firman Tuhan sebagai epistel yang ditetapkan untuk minggu ini, tertulis di dalam Roma 5 ayat 1 sampai ayat 5. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita dengarkan persembahan kor dari Ina Paskah. Has
Mida jahobado, ido haroroan, nigogo Tuhamu. Asalam sadahur yami, oh Tuhan, lasmi roha, dogogo Tuhamu. Ay lasmi rohado, ay lasmi rohado, lasmi roha, dogogo Tuhamu. Mananga hape pangunjunan roh, lasmi roha, dogogo Tuhamu. Ay lasmi roha, mida jahobado, ido haroroan, nigogo Tuhamu. Asalam sadahur yami, oh Tuhan, lasmi roha, dogogo Tuhamu. Ay lasmi rohado, ay lasmi rohado, lasmi roha, dogogo Tuhamu. Mananga hape pangunjunan roh, lasmi roha, dogogo Tuhamu. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 113 ayat 1 dan ayat 3.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, dan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita dengarkan persembahan kor dari Ama Sada. Oleh Jehovah di matanya sangat jalan abadiai. Oleh batakku situ tu sadelenai. Olo partano bato aku olo vaporu sakki di molu. Nampero monsude musuh kuda mabiar audisi dan mabiar audisi saito togu ang Tuhan inoluki jala ajari ang Tuhan inalan Sai bargogoy mau Tuhan, mari keton dibi asatama barang eki Tuhan dijolomi asiroham oloi mai. Tuhan, oh Tuhan nebataku, asiroham dia, sai togu togu
menjaga martua maaf jala sona saleleng ni leleng nari di homa awale Tuhan dia mahu ale Tuhan saibut di mangolori sai tangami menjaga asa sona mangolori saleleni leleng nai sai jaroma tangiaki asiroha oh Tuhan. Kita dengarkan persembahan lagu pujian dari Remaja Naposo HKBP.
Untuk mengumpulkan persembahan 1A dan 1B, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 561 ayat 1 sampai seterusnya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dan saudara pemirsa Nusantara TV, firman Tuhan buat kita pada minggu ini tertulis di dalam kitab Yesaya 61 ayat 1 sampai ayat 9. Saya akan bacakan firman Tuhan buat kita. Begini firman Tuhan. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita,
untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepada ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengingat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang dikasihi Tuhan Kristus dan pemirsa Nusantara TV, setiap manusia mengharapkan datangnya kabar baik, dan tidak ada manusia seorang pun yang mengharapkan kedatangan kabar buruk baginya. Akan tetapi di dalam realitanya adalah ada begitu banyak kabar buruk yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Di dalam 1 minggu ini banyak kabar-kabar buruk yang kita dengar. 1 minggu ini. Apakah kabar buruk itu di dalam 1 minggu ini? Terasanya angin kencang yang membuat hati manusia terdiam. Apa yang terjadi? Banyak pohon yang tertumbang, banyak padi yang rebah karena angin yang kencang. Bukan hanya itu. Kalau kita lihat di media massa, tanggal 10 Juni 2025 ada kejadian di Danau Toba. Tenggelamnya nelayan 1 dan baru semalam dapat mayatnya. Gara-gara apa? Gara-gara angin kencang, ombak yang menjadi besar. Itulah yang menjadi kabar buruk buat kita. Itulah yang menjadi kabar buruk buat orang-orang yang mendengarnya. Sekarang pertanyaan, adakah kabar baik? Adakah jalan keluar dari kabar buruk yang kita dengar pada saat ini, pada 1 minggu ini? Adakah kabar baik? Adakah jalan keluarnya? Orang yang percaya mengatakan, orang yang beriman mengatakan bahwa ada jalan keluar dari kabar buruk itu, yaitu kabar baik,
yang akan diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang dikasihinya. Ada kabar baik, ada kabar sukacita yang mau dikasih Tuhan bagi kita. Ada jalan keluar dari berbagai kabar buruk itu. Karena Tuhan pun tidak menghendaki agar manusia yang dikasihinya terpuruk karena kabar buruk. Tetapi Allah mengasihi manusia itu agar semua sukacita di dalam kehidupannya. Jalan keluar yaitu dalam nats khotbah kita yang dikatakan tahun rahmat Tuhan. Tahun rahmat Tuhan adalah saat di mana Tuhan pasti menjawab berbagai keluh kesah kita. Sekarang sudah kita katakan apa keluh kesah kita di dalam hati kita. Semua pasti ada keluh kesah. Semua pasti ada beban di dalam kehidupan kita. Tidak ada sama keluh kesah itu. Tidak ada sama beban itu. Tetapi di nats ini dikatakan tahun rahmat Tuhan adalah saat di mana Tuhan pasti menjawab berbagai keluh kesah, penderitaan, dan kekhawatiranmu dan kekhawatiran kita serta pergumulan yang saking beratnya pun Tuhan pasti menjawab itu semua dengan kasih karunia-Nya dan rahmat-Nya bagi kita orang-orang Kristen. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dan saudara pemirsa Nusantara TV, Yesus menjamin dengan menyatakan bahwa nubuat itu telah digenapi. Tahun rahmat Tuhan itu sudah digenapi. Nubuatan itu sudah dinyatakan oleh Yesus digenapi pada suatu hari. Ia masuk ke dalam rumah ibadah di Nazaret dan membacakan kitab Yesaya ini. Roh Tuhan ada padaku, oleh karena Ia telah mengurapi aku, sebagaimana yang tertulis di Lukas 4 ayat 18, ayat 19 dan 21. Tentu ini sebuah kabar baik buat kita. Tentu ini sebuah kabar baik yang akan direspon dengan sukacita. Tentang sukacita, tentu setiap orang menginginkan sukacita. Tadi sudah kita katakan tidak ada dari antara kita ini yang menginginkan kabar baik bagi hidupnya. Tetapi semua kita menginginkan kabar sukacita yang kita inginkan di dalam kehidupan kita. Dipenuhi dengan sukacita walaupun ada tantangan, ada rintangan yang kita hadapi, ada duka dan ada rintangan yang kita hadapi. Dan orang yang bersukacita karena ada sebabnya. Apa sebabnya kita bersukacita pada saat ini? Firman Tuhan mengatakan karena pada saat ini melalui khotbah ini Tuhan mengatakan bahwa ini adalah tahunku, bahwa inilah tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Yesaya melalui khotbah kita hari ini menyerukan bahwa di tengah-tengah berbagai ancaman kehidupan kita, di berbagai ancaman kehidupanmu, Amang, Inang, di berbagai ancaman kehidupan kita dimanapun saudara-saudara terkasih berada. Banyak kekerasan dan penindasan kepada kita umat Kristen. Banyak penindasan terhadap orang-orang yang lemah. Sekarang Tuhan mengatakan sukacita, kabar baik itu sudah datang. Karena Tuhan akan memberikan sukacita
Tuhan akan keluarkan mereka dari pergumulan itu. Dan kita pun sekarang bersuka cita karena Tuhan mau keluarkan kita dari pergumulan itu. Bagaimanapun beratnya pergumulan kita, kita aminkan, kita percaya kepada Tuhan. Pasti Tuhan bisa mengangkat kita, mengeluarkan kita dari pergumulan itu. Mengapa kita bersuka cita? Alasannya sudah kita katakan tadi. Alasannya kenapa kita bersuka cita? Kenapa pemirsa bersuka cita? Karena tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Tahun rahmat Tuhan seperti apa yang sudah tiba yang membuat kita harus bersuka cita? Tahun rahmat Tuhan seperti apa yang sudah tiba membuat kita bersuka cita? Yesaya mengatakan pada nats ini, sukacita bangsa Israel itu ada 3 dikatakan dalam kitab ini. Allah tidak hanya membebaskan mereka dari pembuangan, tetapi juga memulihkan kehidupan mereka menjadi satu bangsa. Bangsa Israel sudah terpecah, tetapi Tuhan menjanjikan akan menyatukan kembali. Yang kedua, tahun rahmat Tuhan yang dikiaskan sebagai tahun Yobel. Apa artinya tahun Yobel? Di mana tahun itu merupakan tahun pembebasan dari semua hutang dan dimerdekakan dari perhambaan. Tahun penuh sukacita yang dinanti oleh setiap orang dari bangsanya. Ketika tahun rahmat Tuhan itu datang, maka respon bangsa Yehuda, respon bangsa Israel ketika mendengarkan itu, semua adalah mereka mengenakan pakaian pesta sebagai ganti kain kabung. Dan menyanyikan puji-pujian sebagai ganti semangat mereka yang pudar supaya orang menyebut mereka pohon terbantin kebenaran. Pohon terbantin merupakan pohon besar di Timur Tengah dengan akar yang kuat. Fungsi akarnya itu untuk menyokong dan berdirinya pohon serta menyerap air dari dalam tanah untuk kehidupannya. Pohon ini istimewanya karena dapat bertahan saat musim kering dengan akarnya yang sangat dalam. Karena itu Alkitab mengibaratkan pohon terbantin sebagai tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya, bahwa dalam keagungannya rahmatnya akan sungguh nyata, bahwa mereka akan seperti pohon terbantin yang memiliki akar yang kuat, sehingga mereka tetap berdiri kokoh dan akan menikmati kehidupan yang telah disediakan Allah bagi mereka. Dan mereka akan dapat bertahan dalam situasi apapun yang terjadi. Begitu juga lah kita di dalam kehidupan kita. Karena kita sudah percaya bahwa Allah itu mampu dan memampukan kita di berbagai pergumulan kita. Kita mengamini, mempercayai bahwa hanya ada satu nama, yaitu Yesus Kristus. Bagaimanapun pergumulan kita di setiap hari, di setiap minggu, di setiap bulan, di setiap tahun, nyata kuasa daripada Tuhan itu. Tidak ada kita membuat jalan pintas karena ada pengharapan di dalam kehidupan kita. Kalau kita mengalami sekarang tantangan yang begitu berat, di dalam pengharapan kita, kita percaya bahwa tahun-tahun berikutnya, hari-hari berikutnya, Tuhan selalu beserta kita. Tuhan selalu mengiring kita. Tuhan selalu mengeluarkan kita dari berbagai hal di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus dan saudara pemirsa Nusantara TV,
Kini kita telah memasuki Minggu Trinitas. Kita mensyukuri kasih karunia Allah yang besar, yang sudah nyata dalam hidup kita. Bahwa hidup kita sampai saat ini hanya oleh rahmat-Nya, melalui bimbingan Roh Kudus. Ia telah melepaskan kita dari berbagai dosa dan sengsara. Walaupun kita tidak layak untuk itu. Tidak layak untuk itu. Ia memberikan kepada kita pengharapan di tengah-tengah keputusasaan pada saat ini. Maka kita boleh bersuka cita. Karena itu bagaimana kita merespon sukacita tahun rahmat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Bagaimana kita mengekspresikan sukacita, merespon itu semua. Ada 3 hal untuk merespon sukacita tahun rahmat yang sudah berikan Tuhan kepada kita. Yang pertama, hidup dalam pertobatan. Hidup dalam pertobatan, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Yang kedua, apapun keadaan kita, amanginang, saudara-saudara pemirsa, apapun keadaan kita, apakah kita masih dipenuhi dengan berbagai ancaman hidup pada saat ini? Apakah kita menghadapi penindasan dan kesusahan dalam berbagai bentuk yang tidak bisa kita utarakan di dalam kehidupan kita? Khotbah ini mengatakan, jangan pernah, sekalipun jangan pernah ragu untuk percaya kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan pernah ragu kepada yang sudah kau kenal itu, yaitu Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Percayalah padanya, sebab Roh Allah ada padanya. Dan Roh itu pula yang memampukan kita untuk memenuhi panggilan beriman. Sehingga kita bisa bersama-sama bersuka cita. Sebab tahun rahmat Tuhan akan turut kita rasakan melalui bimbingannya yang membawa sukacita dan mendatangkan kebahagiaan buat kita semua. Yang ketiga, respon kita. Karena Tuhan sudah memberikan tahun rahmat itu. Nyatakanlah sukacita itu dengan terus bertumbuh. Hadirlah sukacita itu di dalam keluarga kita. Hadirlah sukacita itu buat pemirsa Nusantara TV. Hadirlah sukacita itu di keluarga kita, di seisi keluarga kita. Terlebih bagi anak-anak kita. Karena itu saudara-saudara sekalian di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi kita orang percaya, inilah kabar sukacita yang meneguhkan iman dan harapan kita. Bahwa Tuhan tidak menutup dirinya dari penderitaanku, dari penderitaanmu, dari penderitaan pemirsa. Justru kasih-Nya dinyatakan dengan penuh kepedulian. Kita dipanggil untuk meneladani tindakan Allah. Hidup dalam keberpihakan kepada sesama yang menderita. Melayani dengan kasih. Dan menjadi pembawa pengharapan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pergumulan. Hidup dalam tahun rahmat Tuhan berarti hidup yang diperbaharui oleh Roh Kudus. Hidup yang membawa berkat dan hidup yang memuliakan Tuhan. Kiranya hidup kita menjadi kesaksian yang nyata dari karya Allah yang menyelamatkan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan.
atas anugerah yang Kau berikan kepada kami. Kami boleh mendengarkan firman untuk menguatkan kami di dalam menjalani kehidupan kami, kehidupan yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan atas segala berkat yang Kau berikan. Pada saat ini kami rasakan kuasa-Mu Tuhan, sehingga kami dapat melaksanakan ibadah kami di minggu ini. Terima kasih Tuhan, Tuhanlah yang selalu melindungi dan memberkati semua pekerjaan kami. Satu hari ini kami serahkan jiwa dan raga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 116 ayat 1 sampai seterusnya sambil mengumpulkan persembahan yang kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga,
Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, 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 kuduslah Tuhan, dan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpuji dan dimuliakanlah Engkau sampai selama-lamanya. Oleh karena kami dan seluruh gereja-Mu telah menerima pengasihan-Mu, kini kami penuh sukacita, karena Tuhan telah memperlihatkan dan menyatakan diri-Mu, kasih dan pengasihan-Mu, kelapangan hati-Mu, keampunan dosa kehidupan yang kekal, harta surgawi serta penghukuman-Mu kelak. Semuanya itu tidak ternilai, karena yang tidak pernah dipahami manusia, Engkau ungkapkan kepada kami. Yang belum pernah dilihat manusia, Engkau nyatakan pada kami. Yang tidak pernah dirindukan manusia, Engkau anugerahkan kepada kami. Yang tidak dapat diberikan dunia ini, Engkau limpahkan kepada kami. Oleh karena itu kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa, roh dan segala yang ada pada kami, agar Tuhan melayakkan kami menerima kerajaan-Mu di surga. Engkau yang menciptakan kami, maka kami lahir ke dunia ini. Tuntun dan perbaharuilah kami, agar dilahirkan kembali untuk menjadi pewaris dunia yang baru kelak. Dengan segala kerendahan hati kami, membuka hati kami menjadi singgasana-Mu. Tuhanlah yang bekerja dan memberi kuat dalam diri kami. Dan Tuhan jugalah mengakhiri pekerjaan yang Tuhan awali pada kami, di mana Tuhan telah memeteraikan nama-Mu kepada kami melalui baptisan kudus yang telah kami terima. Engkau adalah Tuhan dan kami milik-Mu. Jauhkanlah dari hati kami sifat-sifat yang buruk, tetapi anugerahkanlah kami dengan sikap yang baru, agar perilaku kami suci sebagai pertanda bahwa kami menyukuri. Beri kami kekuatan agar kami disanggupkan melakukan hal yang Tuhan perintahkan. Pertanda kami telah menjadi anak-Mu yang menjadi pewaris hidup yang kekal. Tetapkanlah berita Injil itu di dalam hati kami, agar kami selalu dikuatkan selama berada di dunia ini. Dengan kuat kuasa Roh Kudus, teguhkan iman kami sampai kepada ajal kami, sehingga sampai kepadamu, ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Pulanglah dengan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Amin. Shalom. Shalom. Shalom, para pemirsa Nusantara TV yang kami cintai. Puji Tuhan, kita panjatkan kehadirat Tuhan karena berkat yang diberikan kepada kita semua, bisa kita dengan sukacita bertemu lewat acara Nusantara TV pada Minggu hari ini. Gereja HKBP Sigotom 1 ini berkedudukan di Desa Godung Borotan, Kecamatan Pangaribuan, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Gereja HKBP Sigotom 1 ini berdiri di tahun 1892. Berarti berkisar 133 tahun lah. Dan mempunyai anggota jemaat 165 kakak yang melayani di HKBP Sigotom 1 ini. Yang full timer, pelayan yang full timer 2 orang, 1 pendeta resort, 1 Bible Pro, dan penatua atau situa berjumlah 10 orang, dan mempunyai seksi kor 5. Kebaktian setiap hari Minggu ada 2. Yang pertama, kebaktian sekolah minggu masuk jam 8. Yang kedua, kebaktian minggu dewasa masuk jam 10. Pada saat ini HKBP Sigotom 1 ini sedang berjalan pembangunan, yakni pembangunan menara palas-palas, dan sudah hampir 70% selesai. Dan selanjutnya nanti akan diadakan pembangunan untuk badan gereja sesuai dengan gambar gereja yang sudah dimulai. Oleh karena itu, terlebih anak rantau dari Huria HKBP Sigotom 1 ini yang kami cintai, anak-anak kami, saudara-saudari, dan handai tolan, dan semua pemirsa Nusantara TV yang kami sayangi, kiranya sudi untuk memberikan bantuannya atau sumbangannya berupa doa. Yang pertama, supaya bisa segala sesuatunya nanti bisa berjalan dengan lancar. Terlebih dari bantuan materialnya, karena masih panjang perencanaan pembangunan gereja ini ke depan, kami warga jemaat HKBP Sigotom 1 ini memohon dari kerendahan hati kami semua untuk sudi kiranya untuk memberikan sedikit bantuannya atau sumbangannya demi kelanjutan pembangunan gereja HKBP Sigotom 1 ini. Demikianlah yang bisa kami sampaikan sedikit untuk semua pemirsa
Nusantara TV yang kami cintai. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.